Jadi kalau Anda menyalahkan kitab saya, nanti live dengan saya. Di mana saya salah memahaminya? Karena ini bukan masalah kelompok, ini masalah keilmuan. Anda anggap saya salah paham, saya bacakan kitabnya. Sudah 2 kali saya baca, punya bapaknya, punya anaknya. Ada soreh pernyataan bahwa mereka itu ikut mazhab Hambali. Tolong bantah dengan ilmiah. Misalnya Anda baca kitabnya Al-Luqnawi. Al-Luqnawi ini adalah ulama Hanafiyah. Membantah bagaimana jarohnya Al-Khatib Al-Baghdadi kepada Abu Hanifah. Adigiumnya, wala yu'tana biqauli al-muta'assib. Wahuwa, ay Al-Baghdadi, muta'assibun jiddan fi diddi Abi Hanifah. Hatta kata ba'duhum al-kitab as-sahmul musib fi kabadi al-Khatib. Itu ada dalam kitabnya Al-Luqnawi, itu kitabnya Ar-Raf' wa Takmil fil Jarh wa Ta'dil. Marilah cerdaskan netizen Anda itu, kalau bicara jangan ke sana ke sini. Saya ajarkan Anda menyerang saya pakai itu. Saya buka caranya menyerang saya, caranya membantah saya karena saya membawa dari kitab-kitab ulama yang memang sangat anti kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Al Ustad Al Mukarram Zulkarnain El Maduri membuat video menyalahkan video saya yang sudah 4 bulan yang lalu. Isi video saya itu adalah saya menukil ucapannya Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya beliau mengikuti madhab Hambali. Bahkan di video lain saya juga menukil ucapan dari putra pendiri Wahabi ini bahwa dia ada pada madhab Hambali. Dia akan meninggalkan madhab Hambali apabila menemukan dalil yang lebih kuat, dalil yang lebih sahih, dengan catatan dalil itu tidak ada yang menentangnya yang lebih kuat lagi, atau tidak maksus, atau tidak mansuh, dan juga dalil itu tidak keluar dari 4 ulama madhab. Artinya pendapat madhab Hambali itu ternyata dianggap ada dalil yang lebih kuat, di mana dalil yang lebih kuat ini menjadi pendapat 3 madhab yang lain atau salah satunya, maka tarokna al-hambalata. Maka kami akan tinggalkan madhab Hambali di bagian itu dan akan ambil madhab yang lain. Dan masih 4, masih di antara yang 4. Bahkan ucapan dia itu yang sangat masih saya ingat kalau tidak salah, itu mencontohkan tentang takdimu irsi al-jaddih kalau tidak salah ya. Saya sudah pernah bahas di itu, di konten saya itu ya. Apa takdimu al-ukhwa apa al-jaddih gitu. Kamu bisa simak. Itu saya baca kitab semuanya. Lalu tiba-tiba Pak Zul ini bilang saya salah memahami, tetapi saya dengar dia tidak membacakan kitab yang saya baca, tapi ngomong entah kemana tahu ya. Saya bingung menanggapinya. Maka saya ajarkan cara membantah secara ilmiah. Karena Pak Zul itu di situ bukan hanya membantah saya, tetapi membantah Said Zaini Dahlan, membantah juga Bin Alwi, bahkan Habib Umar dan sebagainya yang mengomentari Muhammad bin Abdul Wahab ini sesat. Jadi kata dia, saya tidak adil karena saya menukil orang yang membenci ya, atau orang yang tidak seimbang, sementara dia merasa di tengah, entah di tengah yang mana. Saya ajarkan Pak Zul cara ilmiah untuk menyampaikan narasi. Yang pertama, kalau Anda tidak terima dengan jarohnya atau dengan pandangan negatifnya ulama Zaini Ahmad Dahlan ya, atau Ahmad Zaini Dahlan, tidak percaya atau menolak pandangan negatifnya Muhammad Alwi Al-Maliki atau mungkin Al-Hafidz, tolong bantah dengan ilmiah. Misalnya Anda baca kitabnya Al-Luqnawi. Al-Luqnawi ini adalah ulama Hanafiyah, membantah bagaimana jarohnya Al-Khatib Al-Baghdadi kepada Abu Hanifah. Adigiumnya, wala yu'tana biqauli al-muta'assib. Wahuwa, ay Al-Baghdadi, muta'assibun jiddan fi diddi Abi Hanifah. Hatta kata ba'duhum al-kitab as-sahmul musib fi kabadi al-Khatib. Itu ada dalam kitabnya Al-Luqnawi, itu kitabnya Ar-Raf' wa Takmil fil Jarh wa Ta'dil. Marilah cerdaskan netizen Anda itu, kalau bicara jangan ke sana ke sini. Saya ajarkan Anda menyerang saya pakai itu. Saya buka caranya menyerang saya, caranya membantah saya karena saya membawa dari kitab-kitab ulama yang memang sangat anti kepada Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga oke, anggap mereka ta'assub. Tetapi yang ditolak itu dalam konteks dia ta'assubnya kepada siapa. Artinya sederhananya begini, pandangan orang yang sudah membenci atau sudah berlebihan dalam membenci itu tidak bisa dipakai ya, itu sudah saya ajarkan Anda membantah saya Pak Zul secara ilmiah, bukan ngalor ngidul kemana-mana. Kalau dalam konteks Anda menolak kitab yang saya baca tentang ucapannya
Zaini Ahmad Dahlan tentang ucapannya siapa itu yang mengutip Habib, bahkan ya Habib Alawi Al-Haddad kalau tidak salah ya, ketika menulis kitab Jala'ud Dolam kalau tidak salah ya, sudah saya bahas sebelumnya itu. Jadi Ahmad Zaini Dahlan mengutip ucapan ulama yang sangat dahsyat. Anggap mereka itu semuanya adalah fanatik dalam benci, ta'assub fi diddi, fanatik dalam melawan, anggaplah begitu. Jadi semua ini orang-orang fanatik yang la yu'tana bi aqwalihim, tidak perlu dipakai ya. La yu'tabaru atau la ibrata fi jarhi al muta'assib fil muta'assab. Kalau ada orang memberi penilaian buruk dan dia fanatik, ya seperti contoh Imam Khatib Al-Baghdadi dianggap fanatik kepada Abi Hanifah, maka ucapan Al-Baghdadi dalam bab itu tidak dipakai. Dan ingat, kalau saya bongkar di bagian ini, semakin parah Salafi Wahabi itu ya. Di bagian ucapan Al-Baghdadi tentang Abu Hanifah itu tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena Imam Al-Baghdadi ini sangat fanatik, mencela atau menyerang, menjaloh Abi Hanifah. Kebaliknya ketika Al-Baghdadi ini menyampaikan satu narasi yang mendukung Abi Hanifah, berarti itu sudah hujah yang sangat kuat. Karena tumben-tumbenan tidak setuju, secara keseluruhan tidak sepakat, kok ada yang sepakat. Berarti itu bagian terbaik yang mesti dengan kejujuran yang sepenuhnya. Artinya kalau bahasa kita itu sudah menyalahkan orang salah terus pokoknya, terus ada yang kita benarkan, oh berarti itu betul-betul benar gitu. Dengan keadaan kita fanatik, orang ini tidak mungkin benar, tapi masih ada yang kita benarkan begitu. Jadi Pak Zul ya, kalau mau bantah tentang kitab-kitab yang saya baca, kitab fatwa-fatwa ulama tentang Muhammad bin Abdul Wahab, anggap mereka mutaasib lah ya. Sehingga Anda bawakan teori bahwa ucapan orang mutaasib tidak dipakai. Kenapa saya buka seperti ini? Biar Anda tahu standar berdebat kita kalau mau debat, standar diskusi kita kalau mau diskusi. Enggak kita baca sepetek-sepetek tidak tahu apa terus. Oh tidak tahu dia tentang kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab yang lain. Kitab yang mana? Saya baca kitab dia sendiri. Saya terjemahkan harfan-harfan. Wa nahnu ala madhhabi imami ahli sunnah Ahmad ibni Hanbal, itu ditulis dalam kitabnya. Kalau misalnya dalam kitab lain Muhammad bin Abdul Wahab, kami tidak ikut madhab, kami ikut kitab dan sunnah, tunjukkan kitab itu Pak Zul ya, tunjukkan. Jadi kalau Anda menyalahkan kitab saya, nanti live dengan saya. Di mana saya salah memahaminya? Karena ini bukan masalah kelompok, ini masalah keilmuan. Anda anggap saya salah paham, saya bacakan kitabnya. Sudah 2 kali saya baca, punya bapaknya, punya anaknya. Ada soreh pernyataan bahwa mereka itu ikut madhab Hambali. Artinya mereka bermadhab. Bahkan ketika pun ada hal yang bertentangan dengan madhab Hambali, mereka akan ikuti kalau juga masih dibenarkan oleh 3 madhab yang lain. Begitu mereka. Memang ikut dalil yang lebih kuat, iya, tapi ada catatannya. Bukan otak semplak kita saja yang mengatakan, oh ini lebih kuat. Oh lebih kuat, jamunya lebih banyak. Bukan, goblok kalau begitu. Tapi lihat siapa yang bilang ini lebih kuat. Itu sudah sesuai dengan manhajnya Adz-Dzahabi. Ketika dikatakan kamu ikut ayyuhuma muqaddam, mana yang lebih didahulukan? Qaulun Nabi atau qaulun Syafi'i? Qaulun Nabi muqaddam. Dayyid, walakin ba'da an takallama bihi nadhiru al-imamaini. Kamalik wal Auza'i. Baca Pak Zul, baca. Kasihan jamaah Anda yang monoton itu ya, yang sangat setuju dengan Anda itu dicekoki hal-hal yang nggak ada ilmunya sama sekali. Belum layak Anda itu berteori, belum layak baca. Saya jadi ingat ketika Anda membantah Sani membaca tentang tarawih Imam Syafi'i, malah bacanya belepotan, menjadi blunder, jadi kemana-mana, ngotot lagi. Kadang-kadang kalau secara jujur saya juga mikir-mikir berdebat dengan sampean, dengan orang sampean ini, dengan orang-orang seperti Anda ini, saya juga mikir-mikir. Tetapi kalau memang harus, ayo. Tapi kalau Anda juga tetap tidak mau, ya Allahumma hadina, Allahumma hadihim, ya. Semoga Allah memberikan kita petunjuk, semoga Allah memberikan mereka petunjuk, ya. Walaupun tidak satu jalur, ya. Kebenaran itu tidak mesti satu jalur, berbeda-beda ya biasa. Dan Allah wa'alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.